Udah kita mulai ya. Nanti Ya, Pak. videonya bisa dimulai. Monggo Baik, Bang, Pak. dimulai ya Bang. Mohon izin Bapak Ibu, saya mute ya semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Wabarakatuh. iya Pak, Ya, monggo silahkan Pak. saya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, malam Assalamualaikum ini warahmatullahi wabarakatuh. platinum kita Bapak Sapurdi mengadakan Zoom untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah wa syukurillah kita sehat walafiat dan berbahagia malam ini bisa mengikuti Zoom dari platinum kita. Sekilas saya ceritakan perjalanan Bapak Sampurdi di MW ya. Beliau ini selama 2 tahun 2 bulan mencapai SP, 3 bulan berikutnya full producer, 1 tahun berikutnya platinum, dan seterusnya sampai saat ini beliau adalah founder Ruby. Alhamdulillah. Prestasi yang lain yang beliau capai adalah 3 tahun berturut-turut ya, 3 tahun berturut-turut di ALS Hokkaido Jepang, ALS Sydney Australia, dan ALS Hawaii Amerika. Beliau sebagai juara dengan aku terbanyak dan juara volume bisnis terbanyak 3 tahun berturut-turut. Baiklah, kita sambut Pak Sampurdi untuk kita terima vibrasi beliau sehingga kita bisa mengikuti jejak beliau. Silakan Pak Sampurdi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, bagi teman-teman yang beragama lain, ya selamat malam. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Bapak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini ada waktu senggang saya untuk mengikuti storytelling camp. Kalau tadi malam sampai malam sekali dan besok ini sampai sekitar jam 11 malam. Ya, dan semuanya bahasa Inggris. Jadi pikiran juga pusing. Selain itu juga bahasa Cina, ya. Nanti insya Allah akan kami share ke teman-teman sekalian yang memang serius untuk sukses. Bapak sekalian, saya ingin berbagi, ya, ingin berbagi tentang proses perjalanan saya di bisnis MB ini agar Bapak sekalian bisa mengcopy paste, ya, agar bisa mengikuti apa yang sudah saya peroleh. Dan karena itu saya mempunyai kewajiban dan mempunyai beban moral bagi teman-teman sekalian untuk sharing secara mendetail. Ya, kalau kemarin-kemarin biasanya sharingnya cuma sedikit-sedikit, ya, kalau video pun cuma sekitar 3 menit, ya, dan pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya secara berseri kami akan menyampaikan tentang proses perjalanan saya di MW ini sampai saat ini. Bapak sekalian, saya yakin dari teman-teman sekalian ini punya posisi yang berbeda-beda, ya. Ada yang menjadi ASN atau PNS, ada yang wira swasta, ada yang pebisnis, ada yang pensiunan, ada dosen, ada bidan, ada karyawan dan sebagainya, ya. Dan semua itu Bapak sekalian ada endingnya, ada masa pensiunnya, ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian juga kalau usianya panjang, ya, itu juga akan mengalami masa-masa yang menegangkan, ya. Bapak sekalian, saya
melihat teman-teman saya yang pensiun, ya, yang kerja di PLTU Python, ya, di perusahaan asing, ternyata mereka kondisinya juga tidak mengenakan, ya, kurang bahagia, ya. Uang pensiunan biasanya itu digunakan untuk membuka usaha, kadang-kadang membuka bengkel, untuk buka toko, buka warung, dan sebagian untuk lunasi hutang, ya. Itu sudah menjadi kebiasaan zaman sekarang, ya. Kalau di Islam itu kita diminta untuk berdoa agar terhindar dari lilitan hutang, tapi masyarakat zaman sekarang itu malah memperbanyak hutang. Kalau nggak hutang tidak semangat, ya, bukan sebaliknya lah. Ya, harusnya adalah ketika banyak hutang itu malah tidak semangat. Bapak sekalian, pertama kali yang menjadi korban ketika teman-teman saya di PLTU itu pensiun adalah istrinya, ya. Istrinya itu biasanya hidupnya santuy, ya, dan uang selalu ada, keperluan ini dan itu disiapkan oleh suaminya, tapi ketika pensiun, ya, itu nol, ya, tidak mendapatkan apa-apa, ya. Karena itu teman-teman sekalian, ketika berjalan sekian lama, ya, mungkin 1 tahun 2 tahun. Kalau 1 tahun awal biasanya kalau pensiun masih enak, ya, karena uangnya juga masih ada, mungkin buka usaha juga masih gagah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena usaha yang dibuka tanpa ilmu, dibuka tanpa persiapan mental, dibuka tanpa persiapan fisik, ya. Kalau masih muda kan fisiknya prima, itu lebih banyak bangkrutnya dibandingkan dengan berhasilnya. Ya, itu secara umum. Sehingga terpaksa seorang istri apa namanya, membuka warung, ya, membuka toko, itu menjadi korban pertama ketika seorang suami itu pensiun. Itulah yang juga disampaikan oleh Pak Dr. Sigit bahwa eh, beliau itu sangat apa namanya, sangat mengkhawatirkan dengan kondisi Bu Wati, ya, Bunda Wati, istri beliau, kalau seandainya beliau pensiun atau ditinggal meninggal dunia. Ya, kemarin saya waktu di perjalanan menuju ke Mojokerto, saya berhenti di Mojosari, ya, di situ ada Car Free Day, dan di Car Free Day itu sangat ramai, ya, di Gelora Gedung Olahraga Gajayana atau Gajah Mada gitu, ya. Nah, sebelum ke situ saya sarapan, ya, karena saya pagi sekali berangkatnya biar bisa santai. Ternyata ketika saya apa namanya sarapan itu, yang melayani adalah orang-orang sepuh. Dua-duanya itu suami istri ini orang-orang tua, ya. Kalau dilihat dari bajunya, dilihat dari perawakannya, dilihat dari penampilannya itu kayak seorang priayi, ya. Dan benar, ternyata suaminya itu dulunya pernah dinas di eh, dinas pertanian di mana itu di Dringu Probolinggo, ya. Tapi teman-teman sekalian, ketika beliau pensiun dan usianya semakin tua, itu saya lihat mobilnya mobil seri itu mobil sangat tua, ya, dan kemudian beliau melayani berdua sendiri, cuci piring sendiri. Terus kemudian saya mikirnya itu jam berapa beliau itu masak, ya, beliau masak, ya, itu saya kasihan sekali itu ketika melihat seperti itu. Tapi teman-teman sekalian, lebih banyak orang yang kondisinya lebih parah dari itu, ya. Sebenarnya lebih parah dari itu dibandingkan dengan beliau berdua. Sebentar saya tinggikan, ya, dibandingkan dengan mereka berdua. Kita lihat kalau di tempat saya ini di Traksaan ini,
biasanya orang yang jual keranjang sampah itu orang sepuh sekali, orang tua sekali. Biasanya jeng keranjang gitu. Itu jual keranjang. Dulu saya walaupun belum belum apa namanya belum waktunya beli, ya masih bagus itu beli. Sekarang beli keranjang sampah yang awet sekali, jadi saya nggak beli. Ya, ini kasihan sekali kondisinya. Ya, teman-teman sekalian, eh, apakah cukup misalnya seperti orang apa namanya orang yang di Mojosari jualan nasi di mobil, gitu, ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin kalau untuk makan minum mungkin cukup, ya. Walau alam apa cukup atau nggak cukup, ya. Tapi biasanya orang setelah pensiun itu mereka juga memikirkan kadang-kadang anaknya belum lulus kuliah, ada yang belum nikah, terus kemudian kadang-kadang masih punya hutang di bank, ya, sehingga eh, apa namanya usaha yang dipakai atau usaha yang dibuka itu kadang-kadang hasilnya itu walaupun kadang-kadang ada hasilnya, itu habis modalnya itu dipakai untuk keperluan anaknya, keperluan cicilan ini dan itu dan sebagainya, ya. Nah, teman-teman sekalian, itulah kondisi, ya, secara umum. Begitu juga yang dialami oleh teman-teman saya yang pensiun. Ketika saya ketemu beberapa teman yang pensiun, yang masih ada di Keraksaan dan ada beberapa tempat, itu ketika beliau ketemu, itu rambutnya sudah semakin putih, ya, terus kemudian kadang-kadang itu tangannya keple, ya, kena stroke, ya, dan apa namanya, yang dulu biasanya hidupnya itu enak, ya, ketika sudah nggak ada uang, ya, itu sudah menjadi pukulan tersendiri. Terus kemudian ketika tidak kerja di PLTU, ya, biasanya secara umum harga harga kehormatannya itu turun, tidak banyak orang yang menghormati, ya, sehingga eh, yang terjadi adalah cepat meninggal dunia, ya, atau penyakitnya itu banyak karena semakin hari semakin stres. Selain juga masalah waktu, ya, waktu semakin sepuh itu juga tubuh kita otomatis juga akan semakin lemah, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian ada dua masalah yang sangat utama berarti ada yang tidak utama, yaitu masalah kesehatan, ya. Dan yang kedua adalah masalah kesejahteraan ketika kita sudah pensiun. Bapak sekalian, itulah yang menyebabkan saya itu juga waktu itu saya juga kedel, ya. Kedel itu apa ya? Grogi, takut, ya, ketika semakin hari semakin tua dan mendekati pensiun, ya. Ah, semakin apa namanya semakin mendekati usia pensiun itu menjadi mikir, ya, mikir berkali-kali, ya, kemudian mikir buka usaha ini, buka usaha itu, ya, untuk persiapan pensiun, ya. Nah, itu teman-teman sekalian eh, kondisi teman saya di PLTU di perusahaan asing, ya. Apalagi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan atau di pabrik atau yang bahkan mungkin nggak punya uang pensiunan, ya, yang wira swasta yang kalau misalnya nggak kerja juga nggak dapat uang, ya, ini mesti jadi masalah dan kita perlu mempersiapkan diri, ya. Mempersiapkan diri dengan apa, ya, dengan apa namanya yang antara lain yang Bapak Ibu sekalian ikuti pada malam hari ini adalah dalam rangka untuk menyiapkan diri. Ya, kita tidak boleh mengatakan kemudian biar mengikuti air mengalir, ya. Kalau air mengalir itu kan yang ikut kan biasanya sampah, ya. Biasanya sampah dan kita manusia, ya. Jadi kita harus memprogram, harus mempersiapkan diri agar agar fenomena eh, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, pasca pensiun bahkan kadang-kadang belum pensiun sudah bermasalah dengan keuangan dan kesehatan, ya.
Kalau tadi itu yang saya omongkan itu yang apa namanya, yang punya posisi tinggi di masyarakat atau di perusahaannya. Kalau yang dalam kondisi biasa-biasa, ya biasanya untuk kebutuhan sehari-hari pun juga kadang-kadang sering nggak cukup sehingga harus hutang-hutang. Ya, kalau mau beli sepeda motor harus ngredit, ya beli ini itu, ya itu biasanya kredit. Ya, Alhamdulillah teman-teman sekalian, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan Pak Nanang dari Jogja, ya ketika dalam kondisi saya juga grogi, juga khawatir nanti menjelang pensiun, yaitu pada tahun 2019. Kemudian WA itu isinya bagus, ya apa namanya, untuk dimasukkan di grup BTD waktu itu, yaitu Building the Dream, ya. Saya langsung ikut itu teman-teman sekalian, dan kemudian saya laksanakan apa yang menjadi tugas di bimbingan dasar. Kalau di kita kan bimbingan Kopas, ya. Kalau waktu itu namanya BTD, ya semuanya namanya BTD, Building the Dream, ya dari Pak Dr. Sigit. Terus kemudian eh, tugas untuk menyelesaikan ATBS 21 kali, ya saya selesaikan semua, ya. Terus kemudian membuat keputusan, saya buat keputusan, saya posting di grup, ya. Terus kemudian materi-materi yang ada di ini, ada di bimbingan Kopas yang di WA itu bahkan saya simpen di Telegram, kemudian di Telegram saya simpen di Word, ya di komputer, ya. Jadi begitu sangat antusias apa namanya, saya mempelajari ilmu-ilmu yang ada di bimbingan dasar itu, ya. Dan materi yang sangat saya suka, ya, dan itu menjadi keyakinan saya bisa sukses di bisnis MW adalah tentang keajaiban efek penggandaan, ya. Itu teman-teman sekalian, itu benar-benar ajaib, ya. Kalau Albert Einstein, ya seorang ilmuwan yang sangat cerdas saja mengatakan bahwa keajaiban efek penggandaan merupakan keajaiban dunia ke-8, ya yang sangat fantastis. Tentu kita juga mesti apa namanya mengagumi dan takjub dengan keajaiban efek penggandaan, ya. Teman-teman sekalian, jadi ilmu itu yang ada di apa namanya, yang ada di bimbingan dasar atau BTD itu semuanya saya simpan di Telegram dan kemudian saya masukkan di Word, ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, eh, teman-teman harus apa namanya punya Telegram sendiri, ya. Punya Telegram sendiri yang anggotanya mungkin 2 nomor, dijadikan apa namanya, jadikan anggota sama kita sebagai admin misalnya, atau nomor istri, ya. Kalau ada materi-materi di DCA Academy atau C99 kalau di tempat saya, itu misalnya terkait dengan produk, kita ambil, kita masukkan ke Telegram yang hubungannya dengan produk. Dengan motivasi misalnya. Kemudian kita masukkan motivasi dengan produk. Apa namanya, dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan motivasi. Teman-teman sekalian, akhirnya, ya akhirnya dari membaca itu kan kemudian ditawari untuk gabung MB, ya. Kemudian saya tidak berpikir panjang, kemudian saya langsung isi formulir, saya transfer, ya pada tanggal 25 bulan Oktober 2019, ya saya mendaftar MB, ya, dan kemudian dimasukkan ke C71, ya yang diisi oleh Pak Nur Halim, ya. Teman-teman sekalian, akhirnya dari efek penggandaan dan di mana efek penggandaan itu bisa diaplikasikan di bisnis MB, ya, maka pada saat itu saya memutuskan, ya, bahwa MB adalah merupakan bisnis terakhir saya, ya. MB adalah merupakan bisnis terakhir saya. Saya tidak toleh-toleh ke bisnis yang lain, saya hanya MB, dan saya mempunyai keyakinan yang sangat kuat bahwa saya bisa sukses di MB, ya, dengan hampir tanpa modal, ya.
Kalau bikin toko atau buka toko warung ya perlu puluhan juta ya. Kalau modal kita aslinya ya cuma daftar 10.000 itu ya 100.000, terus kemudian nanti pakai data ya, pakai data pun itu juga sebenarnya kita sudah pakai data ya, dan SIGD atau Kopdar itu ya, itu adalah merupakan modal kita ya. Apalagi kartu perdana. Sedangkan apa namanya belanja itu bukan modal karena itu kita pakai sendiri ya. Kecuali kalau kita belanja kemudian kita jual ya seperti MLM gitu, itu artinya kita perlu modal. Tapi kita tidak ya, kita eh, pakai sendiri, kita beli, kita pakai sendiri ya. Dan teman-teman sekalian, hasilnya sangat fantastis ketika saya apa namanya memutuskan untuk gabung MW itu ya. Kemudian saya sudah mulai ngundang dan sebagainya ya, dan singkat cerita seperti dikatakan Pak Bambang tadi itu ya, bahwa ketika saya jalankan 2 tahun, 2 bulan ya, penghasilan saya melebihi daripada gaji di PLTU ya, atau gaji lebih besar daripada gaji manajer sebuah bank BRI atau Bank Mandiri ya. Teman-teman sekalian, uh, silakan mungkin dibuka Pak Bambang suaranya. Suaranya. Kira-kira ya, kira-kira kunci kesuksesan saya yang pertama apa? Silakan. Kunci. Bentar Pak, bentar Pak. Kita aduk. Halo, halo. Iya Pak, ya. Sudah, yang lainnya? Saya lihat all-nya kok nggak ketemu, bentar Pak. Eh? Bentar. Unmute all, unmute all. Nah, udah Pak. Silakan Bapak Ibu. Sudah. Ini. Apa teman-teman sekalian? Kunci kesuksesan saya yang pertama. Yakin. Yakin, Mbak. Konsisten Pak. Ada yang lain? Konsisten. Buahnya kuat. Buahnya kuat. Pak Sam pakai Grand Way Pak Sam. Keren baik. Kita sangat mengikuti apa yang dilakukan mentor, Bapak. Melakukan apa yang dilakukan oleh mentor. Oke. Yang lain? Investasi leher ke atas, mau belajar. Siapa ini yang jawab ini barusan? Pak siapa? Haris. Pak Haris. Iya. Ya, jadi pertama kuncinya adalah investasi leher ke atas. Ya, silakan di mute lagi ya, Bang. Oh, gitu. Ya, ini biar suaranya siapa ini biar nggak masuk. Kuncinya kesuksesan, Pak. Bentar Pak. Sam. Halo. Bentar Pak. Oh, Pak Sam nggak bisa dia buka. Sudah Pak, silakan. Halo, suara saya ada? Iya Pak, ada. Udah masuk suaranya. Sudah masuk ya? Udah. Iya. Iya, baik. Ya, teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya akan fokus untuk membicarakan investasi leher ke atas. Ya, yaitu membaca.
teman-teman sekalian, ada 3 grup yang wajib selalu dituntaskan. Ya, yang pertama adalah guru bimbingan dasar. Guru bimbingan dasar atau kalau di kita itu bimbingan Kopas, itu tidak cukup dibaca 1 kali. Ya, tidak cukup dibaca 1 kali dan dan tidak cukup bacanya itu sambil lari. Ya, sambil lari maksudnya itu terburu-buru. Nah, teman-teman sekalian, di situ juga ada tugas, yaitu mendengarkan ATBS, dan itu hampir semua leader yang sukses di Debaca ini, itu kalau Bapak Ibu sekalian mendengarkan ceritanya, itu adalah ATBS. Ya. Terus kemudian juga membuat keputusan berpenghasilan 100 juta 1 bulan, ya, berpenghasilan pasif, ya, itu harus dibuat, kemudian ditonton sesering mungkin, ya, dan itu juga saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah bimbingan bisnis. Bimbingan bisnis itu ada di TPI, Training Passive Income, ya, dan itu dulu saya tidak mendapatkan itu, ya. Kalau seandainya saya mendapatkan itu, ya qadarullah, ya sudah takdirnya. 2 tahun, 2 bulan break SP dengan volume besar. Mungkin kalau misalnya ada bimbingan bisnis seperti TPI, mungkin lebih cepat, ya. Insya Allah lebih cepat. Terus kemudian yang ketiga, yaitu bimbingan dan mentoring harian. Ya, bimbingan dan mentoring harian ini wajib dituntaskan. Adanya di mana? Di CA Academy. Ya, ada C99, C100, C101 dan seterusnya. Ya. Itu di situ teman-teman sekalian, itu ada motivasi, ya. Kan di baik itu di bimbingan Kopas, kemudian di TPI, ataupun di grup CA Academy, itu isinya tidak kurang 3 hal. Ya, sebenarnya 4. Ya. Yang pertama itu adalah ada perintah yang harus dilakukan kalau ingin sukses. Ada perintah. Ya. Kemudian juga di situ ada larangan. Yang kedua, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya. Yang ketiga adalah motivasi. Ya. Yang ketiga adalah motivasi. Kemudian yang keempat adalah wawasan atau keilmuan. Ya. 4 ini teman-teman sekalian, 4 ini yang mengawal Bapak Ibu sekalian, termasuk diri saya, dan saya merasakan sekali itu bisa sukses di MW. Dan jangan ditunda sekalian. Karena kalau ada WA, ya, kemudian ditunda, biasanya nanti ada WA berikutnya, akhirnya numpuk dan tidak kita baca. Dan jangan cukup hanya 1 kali. Kalau misalnya ada hubungannya dengan motivasi, ya, itu baca atau tonton berkali-kali sampai benar-benar menggerakkan kita, ya, sampai membuat kita semangat dan menggerakkan kita. Kenapa orang itu kemudian mundur, mutaber? Itu karena bermasalah dengan investasi leher ke atas. Ya, masalah dengan tidak mau baca, tidak mau menonton videonya. Ya. Ini masalah yang terjadi. Ya. Kata mentor besar kita yang itu saya tulis, saya sampaikan juga di grup Training Passive Income, bahwa untuk bekerja, ya, untuk bisa bekerja di
tempat tertentu atau apapun pekerjaan kita, ya, kita perlu belajar. Perlu apa? Bapak sekalian, perlu belajar. Ya. Nah, di bisnis bimbing MW ini, ya, kita hanya membaca sama nonton video. Ya. Ngapain kita baca-baca ilmu yang mungkin tidak penting, ya, di luar sana yang tidak mendukung bisnis MW, itu tinggalkan semua. Insya Allah nanti berikut-berikutnya nanti saya akan sampaikan tentang fokus. Ya. Nah, untuk jadi dokter, katanya Pak Dokter, memerlukan waktu sekitar 20 tahun dari TK, dari playgroup sampai bisa dokter. Ya. Itu pun gajinya, ya, itu pun gajinya, gaji dokter kan kecil, Pak. Ya, Bapak sekalian. Ya. Jadi dokter itu kecil, nggak sesuai dengan biaya untuk kuliahnya. Ya. Kalau seandainya nggak praktek, ya, kalau nggak praktek, itu benar-benar bisa jadi nggak bisa beli rumah. Ya. Karena saya mempunyai kenalan gitu, suami istrinya adalah dokter. Ya. Satunya dokter apa, Mi? Iki lho. Dokter iki lho ini. Dokter jantung ortopedi. Ayu lho. Itu dokter jantung. Nah, satunya dokter jantung, satunya ortopedi. Ya. Itu dua-duanya masih ngontrak. Ya. Teman-teman sekalian, itu tadi memerlukan waktu, jadi dokter memerlukan waktu lama. Ya. Sedangkan untuk menjadi sukses di MB, ya, sukses di MB tidak selama itu. Ya. Teman-teman sekalian, belajar itu perlu kesabaran, dan kenapa perlu sabar? Karena memerlukan waktu yang lama. Ya. Bisnis kuadran kiri ini juga perlu waktu lama untuk sukses. Ya. Coba tanyakan teman-teman yang mungkin yang punya restoran, yang punya toko besar, itu tanya untuk memiliki toko yang besar atau restoran yang besar saat ini, itu memerlukan waktu berapa puluh tahun. Ya, bukan bulan, berapa puluh tahun. Dan berapa kali atau mungkin berapa puluh kali jatuh bangun dalam membangun bisnis. Ya, buka ini, tutup, buka itu, tutup, ya. Kemudian dia bangkit lagi, ya, terus kemudian bisa seperti saat ini. Ya. Bapak sekalian, untuk sukses di MW, ya, di bisnis kuadran kanan ini, ya, itu tidak se ekstrim bisnis atau apa namanya di kuadran kanan atau menjadi karyawan atau apalah, ya, di kuadran kanan untuk belajarnya. Ya. Kadang-kadang teman-teman sekalian, kita ini terlalu terburu-buru untuk mendapatkan hasil. Ya. Karena mungkin seperti melihat saya misalnya 2 tahun 2 bulan sudah break SP, ya, terus kemudian teman-teman sekalian ada yang sudah gabung 3 tahun, ya, terus kemudian ada yang 4 tahun masih biasa-biasa saja, ya, itu kemudian apa namanya menjadi stres, ya, kemudian mengundurkan diri, ya. Nah, padahal apa yang saya alami tidak dialami oleh mereka, ya, nggak dialami oleh mereka. Sebenarnya sekalian kita ini tidak fair, ya. Kita di bisnis kuadran kiri mengeluarkan modal puluhan ratusan juta, itu kita siap, enak aja, ya. Kita kerja mulai pagi sampai malam kadang-kadang, ya. Itu kalau buka toko itu berapa jam? Lebih dari 8 jam. Ya. Lebih dari 8 jam. Jika Bapak sekalian menjalankan bisnis MW ini, ya, seperti
Bapak Ibu sekalian menjalankan bisnis kuadran kiri, ya, misalnya mengalokasikan waktu 8 jam atau anggap aja lah 5 jam dialokasikan untuk bisnis MB ini, maka insya Allah untuk mendapatkan penghasilan ya yang besar ya, yang mungkin 100 juta ya, itu tidak sampai 10 tahun. Ya. Jelek-jeleknya tidak sampai 10 tahun. Karena apa? Karena menggunakan keajaiban efek penggandaan. Bahkan mungkin 5 tahun pun bisa apa namanya? Bisa mendapatkan penghasilan itu. Ya. Teman-teman sekalian, kalau kita mau buka, misalnya ada yang kita sebagai orang kaya membuka Basmala, Indomaret, Alfamaret, ya, satu aja memerlukan memerlukan dana tidak kurang dari 1,2 miliar. Ya, satu. Penghasilannya sekitar 20 juta. Ya. Artinya untuk mendapatkan penghasilan 100 juta ya, itu memerlukan uang berapa miliar aja. Ya. Memerlukan uang berapa miliar. Jadi teman-teman sekalian, itulah ya yang menyebabkan saya juga mungkin beberapa teman-teman sekalian untuk mati-matian berusaha untuk berhasil di bisnis MB ini. Ya. Benar-benar mati-matian ya, benar-benar fokus ya, tidak peduli kata orang, tidak peduli bagaimana sulitnya dan sebagainya ya, kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sukses di bisnis MB. Ya, teman-teman sekalian, orang tidak gabung MB ya di bimbingan Kopas itu karena malas membaca. Ya, karena malas membaca, tidak menuntaskan materi. Bahkan seandainya punya mental block pun sekalipun, ya, kalau dia menuntaskan materi, insya Allah mereka bisa gabung. Karena mental block itu adalah berdasarkan pengalaman dulu yang itu tidak sama dengan yang dibaca di materi bimbingan Kopas. Ya, kalau kita lihat orang yang hidupnya kesusahan, ya, orang yang hidupnya miskin, orang yang hidupnya apa namanya serba bermasalah, ya, itu juga disebabkan karena miskinnya ilmu. Ya. ABO yang meremehkan bisnis MB, bisnis raksasa MB ini, ya, itu disebabkan juga karena tidak membaca, kurang ilmu, ya, tidak paham. Padahal MB telah memproduksi, telah menghasilkan ya ribuan atau mungkin puluhan ribu apa namanya ABO yang penghasilannya antara 50 juta sampai 7 miliar. Ya. Kan sekarang yang paling tinggi itu kan ada front ambassador yang kalau dirupiahkan ya, kalau dirupiahkan dari kurs dolar saat ini 7,2 miliaran. Ya. Itu mana ada orang yang penghasilannya seperti itu. Ya, tidak ada. Ya. Kenapa teman-teman sekalian ada ABO yang tidak yakin bisa sukses di MB? Karena memang tidak mau baca, tidak punya ilmu, tidak punya kepahaman. Ya. Kemudian juga kenapa ada ABO yang tidak mau belanja misalnya, ya, tidak mau mengembangkan jaringan. Ya, kalau dirunut-runut karena dia tidak ada ilmunya, karena dia malas untuk membaca. ABO yang banyak mengeluh, ya, ABO yang banyak mengeluh, yang mentalitasnya rapuh, itu disebabkan juga karena tidak mau membaca materi-materi yang di CA Academy. Ya, kalau mereka membaca, mereka akan mengetahui ya bahwa apa namanya yang kita alami, ya, rintangan yang kita alami, hambatan yang kita alami itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan
yang mereka alami, ya. Termasuk ABO yang mutaber, itu adalah ABO yang membalas membaca, ya. Teman-teman sekalian, kalau kita suka membaca, kalau kita menuntaskan semua materi di 3 grup itu, ya, maka kita akan mempunyai keyakinan yang sangat tinggi. Kita akan mempunyai semangat yang sangat tinggi, ya, yang selalu menyala, bahkan bisa memberikan semangat dan motivasi kepada yang lain. Kita juga akan mempunyai keterampilan yang sangat tinggi, ya. Kita juga menguasai tentang skill with people, ya. Teman-teman sekalian, mungkin kalau saya tanya berapa yang hadir saat ini terus kemudian beli buku skill with people, ya, mungkin jumlahnya hanya sedikit aja. Ya, padahal buku itu adalah buku yang diwajibkan oleh MW Pusat, ya, agar para ABO bisa sukses. Sedangkan yang rangkuman dari saya, ya, yang saya masukkan Telegram, ya, yang kemudian juga rangkuman dari Pak Dokter, itu adalah rangkuman, tidak seperti buku yang aslinya. Di training passive income juga saya sudah sampaikan, ya, untuk beli buku skill with people itu kemudian yang warnanya merah, karena yang warnanya merah itu lebih bagus, mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami, ya. Dengan kita paham bahwa bisnis MB itu adalah bisnis yang berhubungan dengan sesama manusia, ya. Karena itu ilmu tentang bagaimana berinteraksi dengan manusia itu adalah sesuatu yang vital, ya. Dengan skill with people itu kita akan meningkat tentang leadership kita. Sedangkan seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa kesuksesan di MB adalah berbanding lurus dengan leadership kita. Bapak sekalian, kalau yang di training passive income itu di mana itu di bimbingan Kopas itu kan ada yang orang-orang yang luar biasa, bagaimana mereka itu berinvestasi dari ke atas. Misalnya seperti Warren Buffett, ya. Beliau seorang investor tersukses di dunia, ya. Itu beliau setiap hari membaca buku dari berbagai buku tentang investasi 6 jam, ya. Jadi 6 jam ini 6, ini 1, 6 jam, ya. Dan per hari beliau membaca buku rata-rata 500 halaman. Ya, 500 halaman. Itu luar biasa. Dulu saya mentargetkan setiap hari itu membaca 62 halaman. Saya lupa dulu waktu masih bujangan itu kenapa 62, ya. Nah, itu setiap hari minimal 62 halaman. Ya. Begitu juga Henry Ford, ya, seorang pendiri Ford Motor, itu di sejarahnya beliau itu adalah orang yang dikatakan keranjingan untuk membaca, ya. Termasuk Tung Desemaringin, ya, seorang motivator dan investor luar biasa, itu juga beliau ikut seminar, ya, untuk investasi leher ke atas dengan biaya 150 juta, ya, ke Anthony Robbins, ya, seorang pembicara motivator dari Amerika, ya. Dan ya kalau 150 itu punya uang sendiri, itu hutang-hutang dan jual sana jual sini, ya. Jadi teman-teman sekalian, karena investasi leher ke atas ini sangat penting dan sangat menentukan kesuksesan teman-teman sekalian, maka izinkan saya minta tolong kepada teman-teman sekalian agar saya bisa membantu teman-teman untuk sukses di MB, ya, agar setiap materi yang ada di CA Academy itu dituntaskan, ya, jangan ditunda, ya, jangan ditunda, tapi segera dituntaskan, ya. Investasi dari ke atas di di kita, ya, di Debaca itu termasuk SIGD, ya, SIGD, terus kemudian Kopdar, ya, terus kemudian Zoom, ya, Zoom seperti sekarang ini, itu adalah merupakan investasi dari ke atas yang
yang bukan hanya mengisi otak kita, ya, tapi juga mengisi semangat kita, mengisi wawasan kita, ya, sehingga dengan semua itu Allah akan mempermudah kita untuk sukses, ya. Kalau teman-teman sekalian mengikuti mungkin mengikuti saya yang saya lakukan yang terkait dengan investasi dari ke atas ini, saya banyak membaca buku, saya banyak download video di YouTube, ya, kemudian browsing di internet dan sebagainya. Semua ilmu-ilmu itu termasuk beli, ya, termasuk beli sekarang kan banyak beli seperti landing page, copywriting, ya, dan macam-macam itu. Ya, itu semuanya dalam rangka untuk mendukung kesuksesan saya di MB, yang kemudian saya mempunyai keinginan untuk membantu Bapak Ibu sekalian bisa sukses juga di bisnis MB. Ya, teman-teman sekalian, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa kalau kita ingin sukses, ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Kalau kita ingin sukses di akhirat, ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Ya, jadi ilmu itu adalah merupakan kunci daripada sukses, ya. Karena nanti hubungannya dengan apa namanya, dengan kunci-kunci sukses saya berikutnya, ya, itu landasannya adalah karena satu ini, ya, yaitu investasi leher ke atas, yaitu banyak membaca, ya. Demikian Bapak sekalian yang saya sampaikan, ya. Kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya, itu khusus yang terkait dengan investasi leher ke atas, ya. Karena nanti kalau melebar kemana-mana, nanti insya Allah juga akan kami akan kami sampaikan secara berseri, ya. Ini saya sudah beli Zoom sendiri, teman-teman sekalian, dan Zoom ini kemarin saya nyari yang isinya 300 peserta, ya, seperti MB itu 300 peserta, tapi ternyata nggak ada, ya, hanya 100, tapi karena bisa di-linkkan ke YouTube, maka ya tidak masalah, 100 sudah cukup, ya. Nanti YouTube-nya aja yang diperbanyak, ya, dan ini nanti juga teman-teman sekalian bisa membaca ulang, ya, atau menonton ulang di YouTube, ya. Demikian saya kembalikan ke Pak Bambang untuk mengadakan tanya jawab, ya. Kalau nggak ada tanya jawab juga nggak ada masalah, ya, kan tinggal melaksanakan aja. Silakan Bambang. Baik, terima kasih Pak Sam. Teman-teman, jika ini saya buka ya, kalau misalkan ada teman-teman ada yang bertanya, silakan langsung dibuka mic-nya. Silakan sebutkan nama. Sebutkan nama, langsung buka mic-nya. Sama dari mana? Silakan Bapak Ibu. Yang mau bertanya, langsung mic-nya diambil dari mic-nya. Silakan. Ibu Helia barangkali atau yang lainnya. Ini udah dibuka Bang ya? Pak, apa namanya, membuka sendiri, maksudnya gini, kalau mau bertanya aja silakan dibuka gitu. Jadi nggak dibuka semuanya, kalau dibuka cuma khawatir ada suara di luar yang bersangkutan itu. Jadi kalau misalkan mau bertanya ya silakan langsung mic-nya dibuka gitu. Iya, atau raise hand boleh dulu. Ya, silakan. Ini, Pak. Pak Sutardi, Pak Dudi, mau tanya silakan. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam dan Pak Pri, Pak Bambang.
eh, terkait dengan materi yang Maaf Pak, disampaikan. bisa disebutkan nama asal? Oh ya, Oke. nama saya Sutardi dari Muko-Muko, Pak. Oh, oke Pak. Pak Sutardi, monggo. Ya, ya. Satu hal yang mungkin perlu kami mendapatkan suatu contoh konkret dan teori yang mungkin lebih pas gitu ya, karena terkait dengan kesulitan yang saya hadapi saat ini. Yang pertama, karena ini terkait masalah leher ke atas yang dibilang Pak Sam tadi, Oke. ada beberapa buku yang saya baca gitu Pak ya. Tapi saya punya kendala, nggak tahu, menurut saya 6 jam yang Bapak targetkan hingga saat ini saya belum bisa tercapai. Dalam keseharian saya ada aja istilahnya ATHG itu Pak, ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan gitu, lalu muncul yang ketika saya mencoba untuk melawan hal itu masih belum bisa gitu Pak. Dalam artian selalu gagal untuk mengharapkan selalu membaca yang Pak Sam sampaikan 6 jam. Nah, di samping itu saya juga masih bingung menyikapi karena di bimbingan Kopas, di Bidem dan di lain-lain juga harus saya buka supaya saya nggak ketinggalan kan gitu Pak. Nah, Oke. itu akhirnya membuat saya itu belum bisa fokus gitu. Karena materi yang satu dengan yang lain itu kan ada yang saya bilang bukan senjang sih gitu apa ya, tidak seiring gitu, artinya yang satu mungkin berbicara ini memang itu ilmu juga gitu Pak ya, ilmu yang betul-betul memang bermanfaat buat saya, tapi di sisi lain begitu membaca ini belum tuntas juga sudah ada teori barunya lagi gitu yang disampaikan oleh mentor-mentor lain gitu loh Pak, sehingga saya bingung gimana ya cara menyikapi supaya materi yang kami bisa terima yang mungkin tidak bahkan sampai 6 jam itu sudah kami terima gitu. Jadi sekarang ini istilah konkret agak sulit untuk menerapkan yang 6 jam itu karena juga mempunyai ada bagus. Di samping juga ya tempat kami mungkin agak sedikit jauh gitu ya. Kadang kendala kami itu kalau kita lihat sinyal gitu, Pak. Nah ini mohon triknya gitu Pak, apakah Pak Mentor atau Pak Sam juga begitu atau memang sekarang sudah punya trik baru sehingga kami juga bisa mengadopsi gitu Pak. Demikian Pak, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin di mute lagi ya, ada suara-suara yang terima kasih ya Bang. Teman-teman sekalian, ya ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebenarnya Pak Dokter pernah dulu, kalau teman-teman sekalian pernah membaca artikelnya Pak Dokter terkait dengan investasi dari ke atas, tapi judulnya saya lupa, tapi pernah saya posting, itu kita membaca buku ya atau mendengarkan audio. Kalau Pak Dokter itu mendengarkan CD dulu, itu adalah buku-buku yang direkomendasikan oleh mentor kita. Ya. Buku-buku atau audio atau CD-CD yang memang itu akan benar-benar membantu meningkatkan kesuksesan di bisnis MB. Ya. Jadi jangan baca yang lain kalau misalnya kita yang inti aja belum selesai, ya. Jadi fokus saja yang ada di grup CA Academy itu. Kalau seandainya teman-teman sekalian menyempatkan waktu, itu tidak terlalu banyak, ya. Satu hari itu insya Allah tidak sampai memerlukan waktu 1 jam dari semua postingan. Ya, misalnya saya posting
pagi ya jam 9-an misalnya atau jam 10, kemudian sore atau malam. Ya kadang-kadang tiga kali atau kadang-kadang cuma 2 kali ya. Itu kalau misalnya kita meluangkan waktu, ada niat, ada keinginan kuat untuk investasi leher ke atas yang akan membantu yayasan di bisnis MB, insya Allah tidak sampai 1 jam. Ya, tidak sampai 1 jam. Nah, kalau seandainya yang inti, yang utama itu adalah sudah kita selesaikan, ya, maka boleh kita mau baca yang lain. Ya, kalau saya kan yang saya baca itu misalnya saat ini saya membaca tafsir Ibnu Katsir, ya lebih dari separuh Al-Quran, ya itu sekarang saya fokus di situ. Ya, jadi setiap pagi itu saya membaca itu ya di sela-sela pekerjaan di PLTU itu saya membaca tafsir Ibnu Katsir ya. Tapi saya tidak meninggalkan ilmu-ilmu yang dasar ya. Yang ada di Sia Academy itu saya baca juga ya. Walaupun itu pernah saya baca, bahkan saya pernah tulis sendiri. Kan tulisan saya kan juga lumayan banyak ya. Itu saya baca ulang lagi ya. Ketika kita baca ulang lagi itu mesti ada sesuatu yang baru ya, apa itu semangatnya yang baru, atau itu mungkin ada ide yang baru, atau ada yang apa namanya motivasi baru dan sebagainya ya. Sedangkan buku-buku yang terkait dengan MB yang yang direkomendasikan, yang sangat direkomendasikan itu adalah Skill with People. Itu semuanya ekosistem semua. Ya, di N21 juga pakai itu, di koridor juga pakai itu, di Gizi juga pakai itu, semuanya pakai itu. Ya. Jadi Skill with People yang harganya murah ya, tidak sampai 30.000 ya, anggap aja 30.000 lah dengan dengan ongkos kirimnya ya. Itu luar biasa, bisa menjadikan diri kita mempunyai akhlak yang bagus ya, menjadi diri kita disegani dan disenangi orang ya. Itu buku yang luar biasa. Dulu tahun 2019 saya pernah pakai buku 2009 ya, 2009 belum kenal MB, saya sudah tulis buku itu, saya jadikan PowerPoint, kemudian saya pakai materi untuk ngisi training for trainer, yaitu para murabi, para ustadz, itu saya ngisi dari sisi akhlak itu dengan materi itu. Ya, tinggal saya masuki ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan buku itu. Itu buku luar biasa, ya. Jadi Pak siapa tadi ya, Bang? Pak Sutardi. Pak Sutardi. Oh ya. Jadi tidak harus kemudian 6 jam. Ya. 6 jam seperti Warren Buffett. Warren Buffett pun itu yang dibaca adalah semua buku yang terkait dengan investasi. Ya. Semua terkait dengan investasi. Ya, beliau tidak membaca buku tentang skill with people, tidak ya, mungkin nggak baca tentang bisnis jaringan dan sebagainya, mungkin ya. Tapi yang saya baca itu beliau menjadi kolektor buku-buku investasi ya terbanyak entah di dunia atau di Amerika itu ya. Itu Pak Sutardi, jadi fokus saja ke materi-materi yang ada di bimbingan harian atau mentoring harian, yaitu di CA Academy. Ya, kalau ada waktu itu yang ada di Telegram CA Academy itu bisa dimulai dari awal, itu bisa dibaca, bisa dilihat ya, kalau bisa ada waktu ya. Itu kadang-kadang saya posting ulang juga di situ ya, karena ilmu itu harus dimurajaah, harus diulang-ulang ya, sebagaimana katanya Pak Dokter bahwa sesuatu yang negatif yang menjadikan kita saat ini kondisinya ya seperti ini aja,
yaitu juga sesuatu yang negatif itu berulang-ulang masuk ke telinga kita, ke mata kita, ke otak kita. Begitu juga sesuatu yang positif itu juga harus diulang-ulang sedemikian rupa sehingga merubah pola pikir kita sampai merubah karakter kita dan nasib kita. Gitu Pak, terima kasih. Silakan Abang, mungkin ada yang lain? Baik, ini ada yang Pak, lewat chat Pak ya, saya bacakan Pak. Iya, monggo. Perkenaan dari Pak Mahyail Ahmad. Berkenaan dengan investasi ke atas dan dengan membaca buku Pak. Saya ada satu pertanyaan, lebih baik yang mana antara kita baca sedikit buku tapi sering diulang atau banyak buku tapi setelah dibaca satu kali, hanya satu kali membaca gitu maksudnya Pak. Setelah itu taruh di rak lemari. Ya, Monggo Pak. itu penyakitnya orang Indonesia. Ya. Itu penyakitnya orang Indonesia menganggap bahwa membaca satu kali itu sudah cukup, ya. Padahal nggak merubah apapun itu, ya. Tidak merubah apapun. Ya sikap juga tidak, apalagi hafal satu kali ya nggak mungkin hafal, ya. Wong kita menghafal Al-Qur'an aja minimal kita harus ulang sekitar 20 kali, ya. Itu 20 kali itu pun kadang-kadang setelah itu lupa lagi, ya. Kalau ditanya mana yang lebih baik, ya lebih baik yang baca sedikit buku tapi diulang-ulang. Karena dengan diulang-ulang itu akan merubah sikap dan mentalitas kita, karakter kita, ya, dan akan merubah action kita, ya, dan kemudian merubah nasib kita, ya. Dan yang lebih bagus tentu ya banyak buku, banyak diulang-ulang, ya. Tapi kan nggak ada di pertanyaan itu, ya. Oke, terima kasih. Kalau saya suruh milih, silakan yang lain barangkali masih ada waktu. Sampai jam 9. Masih ada waktu. Mau nambah sedikit Pak kalau bisa Pak. Oke, silakan. Ya. Perkenalkan nama sama dari mana? Yang Sutardi tadi ya Pak. Ini apakah leher ke atas atau bukan, ini rencana pertanyaan ini sedikit mencuri teori Pak Mentor ini gitu. Mohon ininya Pak, mohon ditularkan virus suksesnya gitu loh Pak. Jadi kira-kira yang pertama, doa apa yang bisa mempercepat proses mengajak teman-teman ini gitu Pak, memberitahu teman-teman itu sebelum kita lakukan, barangkali ada doa-doa khusus yang Bapak sampaikan pengalaman selama ini gitu Pak, sehingga kami ini bisa lebih bisa sama mengejar Bapak kan gitu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, terkait dengan memasukkan abu baru gitu Pak. Kan kita ini kalau dapat di bawah 5 itu kan kita nggak boleh memasukkan gitu Pak, nggak boleh dijadikan itu. Nah, dari pribadi kami Pak, saya juga sebenarnya agak sedikit keberatan ketika saya cuma dapat 2 mau memasukkan nggak bisa, tapi ketika yang merespon itu dia memasukkan sendiri juga masih belum bisa atau belum mau atau belum tahu, nggak tahu, pokoknya maunya kita yang masukin sehingga dia tinggal buka di grup kan gitu. Nah, kemarin kan saya mencoba itu ternyata tidak bisa gitu karena kita nggak nyampe 5 kan gitu. Nah, maksud kami begini Pak, ketika kita dapat 1 atau 2 ya izinkan mungkin diberi durasi dari jam berapa sampai jam berapa untuk memasukkan, kan sudah itu dikeluarin lagi gitu Pak. Karena terus terang kadangkala dalam dapat 1, 2 itu aja masih sulit gitu Pak. Nah, ternyata yang merespon mau masuk juga mereka tidak tahu harus memasukkan, walaupun tinggal mengklik, tetapi mereka juga masih berharap kita yang membantu kan. Tahunya dia tinggal membuka grupnya, tinggal menyimak begitu Pak. Mohon dipertimbangkan kalau memang bisa dikabulkan. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini Pak Sutardi lagi dah? Ya, Pak Sutardi nyambung lagi Pak. Iya.
Eh, ini kok di YouTube kok nggak ada ininya ya, nggak ada wajahnya ini. Di off kayaknya, Pak. Eh? Ada 55 orang yang Nggak, ikuti nggak ada di YouTube. tayangannya itu loh. Oh, ini baru ada ini. Oke. Teman-teman sekalian, yang ditanya tadi pertama dengan doa, ya. Itu nanti saya jawab di akhir. Di akhir sesi-sesi aja, ya. Nggak saya jawab sekarang. Karena saya komitmen untuk menjawab sesuai dengan apa yang kita bahas. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tanya tentang bagaimana cara ngundang dan sebagainya, nanti kacau semuanya. Ya. Ini besok yang berikutnya ini akan saya bahas masalah tentang keyakinan. Ya. Keyakinan itu juga nanti timbulnya dari investasi leher ke atas. Ya. Nah, nanti keyakinan seperti apa dan sebagainya nanti kita akan bahas berikutnya. Dan nanti pertanyaannya juga yang terkait dengan keyakinan. Misalnya kok saya kurang yakin atau apalah yang terkait dengan keyakinan. Itu boleh boleh ditanyakan. Ya. Nah, termasuk yang kedua tadi pertanyaan kalau satu ya atau dua melalui link harusnya bisa. Ya. Kalau melalui link kan kita sarankan kalau misalnya kurang dari 5 pakai link. Ya. Kalau pakai link aja mereka tidak bisa atau tidak mau, mereka tidak serius. Ya, kalau misalnya masuk di grup bimbingan Kopas pun juga tidak terlalu banyak manfaatnya. Ya. Lebih baik fokus yang memang agak pinter dikit lah. Ya. Kalau cuma sekedar klik aja kemudian ragu, ya terus kemudian nggak bisa, ya apanya yang diharapkan, ya. Kalau nggak bisa ada semangat bagus, ya. Seperti Pak Rahmat itu kan ceritanya kan beliau itu nggak bisa bahkan bahasa Indonesia aja materinya kan bahasa Indonesia, banyak tanya ke teman, ya. Ini apa maksudnya bahasa Indonesianya ini? Tapi beliau mempunyai semangat, ya. Dengan mempunyai semangat itu, ya teman-teman sekalian maka akan akan bisa sukses gitu, bisa sukses. Jadi tetap kalau misalnya cuma 1, 2, 3 silakan kasih link, ya. Kalau masuk ya silakan, kalau misalnya nggak masuk ya nggak apa-apa, ya. Karena kalau misalnya masukkan orang tidak berkualitas juga nanti nggak lama juga keluar dari grup, ya. Ya, apalagi ini kan terkait dengan kebijakan itu biasanya saya diskusikan dengan para komentor, ya. Dengan komentor kita diskusi tentang plus minus dan sebagainya, ya. Dan baru kemudian itu jadi keputusan kita umumkan, ya. Itu Pak Sutardi. Silakan ada yang lain. Monggo Ambang dilanjut Ambang. Monggo Pak Ahmad mungkin ya, Pak Ahmad S. Bertanya, Oke, silakan Pak. Monggo. Atau yang lain? Silakan, masih ada waktu 25 menit. Oke. Masih panjang waktunya. Tadi mungkin ada WA, Pak. WA. Oh, chat. Bentar, Pak. Oke, chat. Silakan dibacakan, Bang, biar yang lainnya mendengar. Ini bukan pertanyaan, Pak, tapi berupa Nggak apa-apa dibaca. masukan dari Ibu Sri Nurhayati. Nggih. Saran untuk Pak Sampurdi dan Pak Bambang, bagaimana kalau disediakan juga jabrian buat Apu yang jadi tim kita agar mereka mau bergerak, terkhusus untuk Apu yang hidup segan mati tak mau.
Saya berterima kasih sekali atas materi Jabrian yang telah direvisi sehingga bisa menilai mana peserta bimbingan Kompas yang responsif, yang pasif, bahkan yang dari mulai masuk grup bimbingan Kompas sampai hari terakhir di Jabri notifikasinya checklist 1. Kalau checklist 1 ya udah nggak aktif lagi itu. Maksudnya, Pak, disediakan Japri ya istilahnya ajakan atau motivasi kepada para FL dan BL yang belum aktif di GF. Saran dari Bu. Iya, terima kasih Bu Nur ya. Nur Hayati ya. Sri Nur Hayati. Sri Nur Hayati. Iya. Saya dulu udah nyampaikan ya, dan itu juga sudah saya lakukan bahwa ketika kita mendapatkan materi di CA Academy ya, itu bisa jadi tidak dibaca oleh orang yang ada di jaringan kita, baik itu frontline maupun downline kita. Sehingga yang kita lakukan itu adalah menjapri mereka. Ya, menjapri materi itu kepada mereka. Masalah dibaca atau tidak, ya memang bisnis ini kan bisnis kita sendiri, ya. Tidak kayak misalnya saya sebagai manajer, terus kemudian teman-teman semuanya sebagai anak buah saya, kayak karyawan saya, kalau misalnya mokong ya bisa dipecat gitu, kan enggak gitu, ya. Jadi istilahnya itu kalau mau sukses ya memang dari inner apa bukan inner beauty ya. Inner motivation ya. Tapi inner motivation itu adalah dibangun dengan cara membaca. Ya bisa jadi 1 kali 2 kali nggak dibaca, ternyata uang banyak dari upline kita kemudian apa namanya kita baca, ternyata kok menarik sekali, ya bisa jadi 1 artikel itu bisa merubah seseorang, ya. Jadi yang harus kita lakukan teman-teman sekalian adalah mengirim ulang materi yang ada di bimbingan harian itu, ya mentoring hariannya itu di CA Academy. Jangan semuanya, ya hari ini apa itu dikirim, ya kalau misalnya mereka sudah alhamdulillah Bu saya atau Pak saya sudah membaca ini di CA Academy ya. Nah, kalau CA Academy kalau ada kayak gitu ya alhamdulillah kita sudah bersyukur. Ya, asal mereka itu mau beli, mau baca, ya itu udah cukup bisa merubah seseorang. Ya, mereka akan merubah dirinya sendiri dengan membaca itu. Ya, jadi gitu Bu Nur. Yang kita lakukan bukan bahan japrian, tapi adalah meneruskan materi yang ada di CA Academy ke jaringan kita. Ya, aslinya normalnya itu adalah dari upline ke frontline, sudah frontline. Kemudian frontline kan punya frontline kita kan punya frontline juga, ya ke bawahnya. Tapi masalahnya kadang-kadang frontline kita ini tidak aktif, ya sehingga kita ngalahi juga ngirim ke frontline kita juga ke downline kita. Nah, kita orang yang mempunyai keinginan ingin sukses, ya tentu kita tidak mengalami kesulitan lah kalau misalnya cuma hanya mengirim itu, ya apalagi kalau di broadcast. Ya, broadcast itu asal mereka menyimpan nomor kita, ya. Mereka menyimpan nomor kita, terus kemudian kita broadcast. 1 kali ngirim, tapi mereka menerimanya secara sendiri-sendiri seperti japrian. Ya, tapi asal mereka nyimpen, kalau nggak nyimpen tidak terkirim. Gitu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sampurti atas penjelasannya. Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau masukan, silahkan. Pak Ahmad barangkali, Pak Ahmad S. Ya, Pak Ahmad S ini.
Silakan Pak Kurniawan Nasib, monggo. Ya, Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Sampurdi, warahmatullahi Pak Bambang, Iya, Pak. rekan-rekan. Saya sangat antusias sekali Pak Sampurdi sejak pertama mendapatkan informasi adanya Zoom hari ini. Dan saya ini Pak Sampurdi, mohon izin. Iya. Selama ini memang saya sendiri sebenarnya mengharapkan adanya Zoom yang mungkin akan rutin dilakukan oleh jaringan oleh Kiai Sampurdi. Dan saya bersyukur tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa Pak Kiai sudah menginvestasikan link Zoom sendiri untuk jaringan kita yang nantinya mungkin akan rutin akan kita dapatkan. Ini terus terang sangat-sangat saya rasakan sangat mendukung sekali untuk menopang semangat saya sendiri dan juga mungkin teman-teman yang lainnya nih Pak Kiai. Karena selama ini yang saya rasakan mungkin memang ada beberapa komunikasi yang mungkin di antara kami di jaringan ini yang mungkin memang harus sering mendengarkan. Memang kan motif atau minat kita ini kan lain-lain Pak Kiai. Ada yang bersemangat, ada yang memang harus didorong atau seperti apa. Tapi intinya sebenarnya bagaimana kita menyemangati diri kita sendiri, mencari motif itu memperkuat impian kita supaya berhasil seperti Kiai Sampurdi dan para leader yang ada di grup ini. Nah mungkin untuk itu Pak Kiai mungkin sebagai gambaran bahwa memang saya sangat bersyukur dan mungkin sebagian semua dari kita sangat bersyukur sekali Pak Kiai sudah menginvestasikan adanya Zoom untuk di jaringan Pak Kiai khusus untuk kita lakukan secara rutin nantinya. Mungkin itu Pak Kiai. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih, Pak Iwan, monggo. Oke. Terima kasih. Ini kangen saya kalau ketemu di Sikde. Orang kalau semangat itu ngomongnya aja sudah berbeda. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Sudah beli tiket Sikde mesti ya? Belum nih Kiai, mungkin insya Allah dalam minggu-minggu ini. Terima kasih. Oke, insya Allah. Oke. Terima kasih. Insya Allah kita akan rutinkan teman-teman sekalian. Ya, dan kalau saat ini misalnya masih sedikit yang hadir, ya, tolong sampaikan kepada teman-teman di jaringannya masing-masing untuk pentingnya menghadiri Zoom meeting yang akan kita lakukan secara berseri, ya. Dan insya Allah dengan Zoom meeting ini saya juga selalu meningkatkan kualitas ilmu saya, ya, dan terus mengupgrade pengetahuan saya ya untuk dibagikan kepada teman-teman semuanya agar teman-teman sekalian mempunyai punya semangat, punya motivasi yang kuat untuk bisa sukses di MB. Ya. Seperti tadi saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa dulu ketika saya mendekati usia pensiun ya tahun 2019 2018 yang kira-kira kurang 5 tahun itu kan sudah ada pelatihan training untuk persiapan pensiun ya. Saya sudah melakukan itu agak takut gitu ya, kalau pensiun nanti gimana dan sebagainya ya. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah ya, dengan karunia Allah, bahkan saya saat ini mengajukan pensiun dini ya yang tahun lalu tapi belum disetujui. Artinya sesuatu yang saya takuti dulu itu alhamdulillah sekarang ada solusinya, yaitu dari MB ya. Kalau teman-teman sekalian mendapatkan seperti yang saya dapatkan, tentu akan sangat senang ya, akan sangat bahagia ya. Saya ini kan ingin mengajak teman-teman semuanya ingin merasakan kebahagiaan seperti yang saya rasakan ya. Saya pensiun bulan Juni tahun depan ya, pensiun bulan Juni tahun depan,
tanggal 13 Juni ya, kemarin tanggal 13 dari ulang tahun saya, dan aslinya itu masih 2 tahun lagi ya. Jadi kalau dari sekarang itu masih 3 tahun lagi. Tapi kalau mau pensiun 1 tahun lagi itu nggak ada halangan ya. Jadi insya Allah saya tidak melanjutkan untuk 2 tahun ke depan, tapi saya hanya 2 tahun setelah 1 tahun ke depan. Tapi insya Allah hanya 1 tahun ke depan ini ya saya sudah bisa pensiun dari PLTU Python ya. Teman-teman sekalian, termasuk tentang kesehatan ya. Tentang kesehatan, alhamdulillah kalau dulu sebelum kenal MW ini saya bukan pemecah rekor ya, tapi terlalu banyak saya itu izin sakitnya ya. Izin sakit dalam 1 tahun itu sampai pernah dapat email dari HRD ya untuk menjaga kesehatan ya, sering sakit ya. Tapi alhamdulillah ya dengan karunia Allah juga Allah mempertemukan saya dengan MB ini ya, bahkan 1 tahun pun nggak ada sakitnya ya, nggak ada sick leave ya. Kalau tahun lalu saya kena diare, kalau diare ya biasa lah, salah makan ya, itu saya sick leave ya. Jadi alhamdulillah 2 masalah utama yang akan dihadapi oleh semua orang ya ketika pensiun atau mungkin ketika usianya udah tambah tua, yaitu masalah kesehatan dan masalah finansial, masalah kesejahteraan ya. Itu alhamdulillah Allah Allah pertemukan dengan MB ya. Itu terima kasih atas support dari Pak Iwan ya. Beliau ini bos ya, bos kita. Beliau seorang birokrat ya, sebagai seorang kepala di BNN ya, di Badan Nasional Narkotika Nasional ya. Dulu saya pernah ikut seminarnya BNN ya di Probolinggo, mewakili waktu itu di Orsespol ya, dan sangat menarik sekali itu ilmu dari BNN. Terima kasih. Monggo, masih ada 9 menit. Silakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaannya. Ya, ini yang di chat ini ada pertanyaan, udah dijawab ya, cara beli bukunya ada di secara online Pak, itu udah mudah, nggak usah ke toko buku, langsung online aja. Halo, Iya, Assalamualaikum. Yang penting judul buku sama pengarangnya jelas gitu. Iya, itu ada di TPI dulu juga ada itu Pak. Ya, bahkan linknya udah tak kasihkan itu buku Skill with People itu ya. Tinggal tulis saja di Tokopedia atau di Lazada, Shopee, Shopee, tulis Skill with People, terus kemudian nanti pilih yang warnanya merah. Oke. Silakan, ada yang terima kasih. mau bertanya lagi, masih ada waktu. Tadi ada yang mau ngomong tadi. Agus. Oke. Ya, silakan ya, Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini selamat malam Pak Yai Sampurti, Pak Bambang. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ya, ini sekedar Allah. mau Amin. tanya aja Pak Sam. Ini dari kami minta izin lah, semisal untuk artikel-artikel yang telah Bapak mentor kirimkan lewat si Academy, lewat Passive Income dan Kopas itu, semisal saya minta untuk artikel tersebut saya tulis, minta izinnya gimana Pak Sampurti? Mungkin minta izinnya. Gitu nggih. Silakan Pak. Silakan ditulis ya di
tulis kemudian dibagikan boleh ya. Kalau yang dari dokter Sigit saja yang di bimbingan Kopas itu kan harus seizin beliau ya. Ya, itu aja mungkin tertentu ya. Nah, itu kalau leader boleh menyampaikan ya. Kalau leader boleh dapat izin secara otomatis dari beliau untuk dijadikan bahan ini apa namanya bahan untuk bimbingan dasar. Ya kan di situ Oh, kan ada tidak dipakai untuk money game, untuk koperasi, untuk apa itu, untuk penipuan ya di iya, iya, video-videonya beliau itu. iya, Sedangkan yang iya. ada di CA Academy silakan ya mau ditulis ulang, mau dicetak, mau boleh. Itu ilmu Oh, bagus itu ya. iya, Itu iya, ilmu iya. bagus misalnya tentang motivasi-motivasi, ambil aja motivasi kemudian di copy paste, dirapikan tulisannya ya, itu bisa dicetak ya, bisa Oh, dicetak. iya. Oh, Kan iya. ya yang punyanya Pak Mutoyo itu kan dari tulisan dari Pak Dokter itu, kemudian dicetak, saya beli apa namanya itu ya, biasanya kadang waktu Sigde itu dipromosikan itu ya dari Pak Mutoyo. Saya Oh, beli iya, juga iya. itu. Oh, iya. Ya, Ya, nggih, silakan. nggih, matur nuwun Pak Yai atas Nggih, izinipun, nggih. Muga-muga barokah. nggih. Amin, Matur nuwun amin. sayang kula. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya dipanggil Pak Yai ya? Tadi Pak Yai. Silakan Ya, yang lain Bu Sutini, ada yang ditanya ya. ke Bu Sutini enggak? Ini silakan Bu Sutini. Ada juga ya. Mana Bu Afrija. Mentor ini? Silakan halo yang ingin bertanya. Sambil menunggu yang bertanya Pak, saya laporkan bahwa yang join di Zoom 66 peserta, sedangkan yang di YouTube itu tadi 61, sekarang tinggal 56, total 127 Pak yang join. Oke, terima kasih Ambang. Ini kalau ini ditularkan lagi ke orang lagi ya, seperti keajaban ada penggandaan bisa luar biasa. Oke. Bisa luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan. Ada nggak? Saya cek di chatnya. Ada Pak yang di chat sudah yang udah ya? So, iya. Kalau sudah saya akan nyampaikan info. Mana Mbak De? Sudah ya? Sudah Pak, silakan Pak. Oke. Teman-teman sekalian, mungkin yang sudah membaca tahu bahwa saya saat ini ikut storytelling camp, ya. Storytelling camp ini sudah disampaikan waktu unboxing event di Surabaya, di Batam, di Jakarta, di Pontianak, kemudian di Medan, ya, yang beberapa bulan yang lalu, bahwa apa namanya storytelling ini telah diaplikasikan di Cina, di Korea, di Thailand, di Malaysia, dan benar-benar meningkatkan omset yang luar biasa besar, terutama di Cina. Dan yang mentraining ini adalah orang Cina, ya. Yang mentraining ini orang Cina, bahasanya pakai bahasa Cina, bahasa Inggris, ya. Dan aslinya bayarnya itu 10 juta, ya. Tapi kemudian disubsidi oleh MB, kita hanya membayar 2,5 juta, ya. Teman-teman sekalian, materi yang disampaikan ini sangat luar biasa, ya. Tapi kami memang masih belum bisa mencerna dengan apa namanya dengan baik, ya, karena
ini kan masih lesson 2 ya, masih pelajaran 2, mau ke lesson 3, ke pelajaran 3, dan memang fondasi sekali lesson 1 sama lesson 2 itu ya. Dan teman-teman sekalian, storytelling ini ternyata ketika saya searching di Google ya, itu saya nemukan storytelling yang ada di Sleman, Jogja, itu bayarnya 9 juta sekian ya. Kayaknya seperti yang dikatakan Pak Anton itu yang biasa ya, yang sedangkan yang high class di Indonesia itu di atas 15 juta ya. Jadi memang ilmunya itu luar biasa, tapi eh, saya tidak ahli di dalam bidang ini apa namanya Instagram di medsos ya, seperti Instagram, Facebook ya, terus kemudian di apa namanya TikTok dan sebagainya. Ya kalau saya kalau iseng ngirim itu ya artikel kesehatan atau artikel agama, ya kadang-kadang aja ya. Peserta yang ikut itu adalah platinum ke atas, dan saya satu grup dengan Bu Maria, Bu Maria dari mana itu, dari Malang ya, yang beliau waktu di Surabaya dengan Robert Angkasa itu mengatakan, menyampaikan beliau sudah keliling lebih dari 100 negara bersama suaminya Pak Guntur ya. Itu petualangan sejati ya, 2 orang itu, dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai tanggal 9 Juli ya, dan 9 Juli itu secara offline di Pantai Indah Kapuk, di hotel di sana di Surabaya, di Jakarta. Wallah alam saya ikut atau enggak, kalau misalnya dibaca ada yang mewakili 1 atau 2, saya enggak ikut ya, karena hari Selasa itu berarti harus korban 2 hari paling enggak ya. Kemudian dari dibaca itu ada 4 orang yang itu kayaknya dipilih oleh Pak Adit, karena Pak Adit dari ADC Surabaya itu langsung mendaftarkan, yaitu Pak siapa namanya, Pak Kosin, saya, Pak Anton, sama Pak Eko ya, ada 4 orang itu dilaksanakan secara online pakai Zoom dan juga pakai Facebook ya. Jadi videonya itu, tutorialnya itu dipakai di Facebook. Teman-teman sekalian, di grupnya Pak, di grup storytelling ada 4 orang itu dibahas tentang apa namanya, perlunya kita menyampaikan kepada jaringan kita semuanya dengan 4 pembicara ya. Jadi 4 pembicara itu nanti menyampaikan, entah caranya seperti apa, apakah caranya seperti saat ini atau dengan cara yang lain. Wallahu alam, saya belum tahu ya, karena belum final. Cuma yang saya tulis dari Pak Kosin dan dari diskusi itu adalah karena storytelling ini adalah ilmu yang mahal dan memang benar-benar bisa meningkatkan bisnis kita, karena memang storytelling khusus terkait dengan bisnis ya. Maka kita akan berikan kepada ABO yang serius ya. Kita tidak minta uang atau harus bayar ke kita, tapi kita akan memberikan kepada ABO yang kalau dari Pak Kosin itu melakukan 2 hal ya. Yang pertama sudah punya tiket sick day ya. Yang kedua adalah belanja 800.000 ya, dapat free ongkir. Wallah alam kalau nggak salah itu, tapi masih belum final, pada bulan Juli sama Agustus ya. Kalau biasa sudah kayak Pak Bambang sudah di atas 1 juta ya, Bu Mariani di atas 1 juta dan seterusnya, itu ya otomatis dan tidak kemudian ngambil yang 800 ya, karena sebenarnya itu juga untuk kita ya. Tapi ini belum final ya, karena materinya juga belum selesai ya.
itu teman-teman sekalian, tambahan informasi, ya, mudah-mudahan kita bisa sharing ke teman-teman, terutama yang punya keahlian dalam bidang medsos, yang biasa main medsos seperti Instagram dan sebagainya, itu sangat membutuhkan ilmu ini, ya. Sedangkan kami nanti akan mendesain ulang bagaimana cara membuat materi di di bimbingan Kopas, ya, atau mungkin nanti kalau membuat artikel atau bikin tulisan-tulisan, nanti dengan ilmu itu insya Allah akan bisa menggerakkan, ya, menggerakkan ABO, ya, atau menggerakkan prospek untuk gabung di MW, ya. Itu Pak Bambang, ya, dan teman-teman sekalian sebagai tambah. Okay. Sebelum ditutup, ini ada yang chat, kayaknya masih banyak yang belum tahu bagaimana ikut Zoom, Pak. Barangkali Pak Sam bisa merefresh gimana? Okay. Kalau belum bisa Zoom, kan sudah ada fasilitasnya, yaitu link YouTube, ya. Tapi kalau bisa Zoom, nanti biar bisa berinteraksi dengan teman yang lain, bisa tanya. Kalau YouTube kan nggak bisa tanya, ya. Tapi kalau Zoom itu bisa kesempatan untuk komunikasi, ya, tanya jawab, ya, dan sebagainya. Caranya banyak, itu tinggal cari aja di YouTube, ya, bagaimana cara ikut Zoom misalnya. Tulis aja Zoom, ya, tahun 2024 misalnya, ya. Itu banyak. Gampang sekali Zoom itu, ya. Cara bikin Zoom, akun Zoom juga ada di situ, ya. Asal punya alamat email sudah bisa, ya. Bahkan tidak punya akun Zoom pun juga bisa, yaitu dengan klik join itu, ya. Join kan ada itu, gabung ini. Join, kemudian kita tulis apa istilahnya itu, password sama ID, ya. ID rapat, ya, ID Zoom itu sudah bisa masuk situ, ya, tinggal klik langsung bisa gabung, ya. Itu teman-teman sekalian, insya Allah kalau kita ada keinginan, ya, ada usaha untuk bisa, ya. Ada jalan, ya. Where there is the will, there is the way. Ya, di mana ada keinginan maka ada jalan. Sampun cukup, Bang? Oke. Terima kasih Pak Samudi atas pemaparannya, gimana perjalanannya